Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada hari ini adalah jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Rasulullah menyatakan la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah itu harus kita perhatikan. Kita merasa rumah kita tidak ada kuburan dijadikan oleh siapapun. Tetapi kita lupa kenapa disebut Nabi kuburan. Karena di rumah itu orang-orangnya tidak ada yang sholat. Ya, mulai dari orang tua sampai anak-anak, seluruh keluarga tidak ada yang sholat. Yang kedua, tidak ada yang membaca Al-Quran, cuma musik-musik yang tidak ada kaitannya dengan religi. Musik religi, sehingga rumah itu bagaikan kuburan. Rumah kita itu bisa jadi istana kita. Rumah kita itu bisa menjadi surga kita. Sehingga Rasulullah mengatakan inna baiti jannati. Sesungguhnya rumahku adalah istanaku. Sesungguhnya rumahku adalah surgaku. Membahagiakan aku dan keluargaku semuanya. Kenapa? Karena di dalam rumah itu semua anggota keluarga, mulai dari orang tua, anak-anak, sudah mendirikan sholat. Sholat itu sudah menjadi kebutuhan hidup. Bukan hanya sebatas kewajiban. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarokaha faqad hadamaddin. Siapa yang mendirikan sholat, bukan mengerjakan ya. Tidak pernah dibilang Rasulullah mengerjakan sholat. Tidak pernah diperintahkan Allah mengerjakan sholat. Tetapi dirikanlah sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat itu dan keluarkan zakat, bayar zakat. Jadi antara sholat dan zakat ini selalu bergandengan. Apa artinya? Orang yang sholat itu dijiwai, dia akan mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya sholat itu akan mampu membatasi diri manusia, mencegah diri manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah perintah yang sangat tinggi dari Allah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksudnya apa? Kalau orang itu sholat, Allah tahu. Melalui malaikatnya. Ada CCTV malaikat selalu memantau. Kalau CCTV manusia selalu dibatasi oleh lingkungan CCTV itu, gedung dan halamannya. Tidak lebih dari itu. Tapi CCTV Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 24 jam itu tetap kita dipantau oleh Allah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Alangkah bahagianya kita melihat keluarga kita mendirikan sholat.
Apalagi sholat itu sudah merupakan kebutuhan hidupnya. Kalau tidak sholat atau waktunya sudah mulai masuk, merasa ada sesuatu yang kurang karena belum mendirikan sholat. Itu adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan lagi dari seorang anak manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus memberikan sinar cahaya ke dalam rumah kita itu adalah wa qiraatil Quran. Mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran, melantunkan ayat-ayat Al-Quran di dalam rumah kita sesibuk apapun, marilah kita baca berapa ayat. Itu adalah sinar yang diberikan dalam cahaya rumah tempat tinggal kita. Bercahayanya rumah kita menurut Islam bukan karena catnya yang mahal, bukan lampunya yang gemerlapan, bukan ya arsitekturnya yang begitu membuat indah, bukan. Tetapi apakah orang yang tinggal di rumah itu mendirikan sholat, apakah mereka juga membaca ayat suci Al-Quran? Yang perlu kita pahami di sini dalam hadis Rasulullah dijelaskan, siapa yang baca Al-Quran, kemudian mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupannya, pada hari kiamat nanti diberikan kepada kedua orang tua yang baca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, tajan suatu mahkota diberikan kepada orang tua sebagai penghormatan dari Allah bahwa anak-anaknya itu selalu membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu perlu kita belajar membacanya. Makhrajnya kita pelajari melalui ilmu tajwid. Sekarang ada tahsin tilawatil Quran ya. Ini harus diperhatikan. Jangan selalu disingkat. Tahsin Al-Quran itu perlu dibetulkan. Tahsin tilawatil Quran atau tahsin qiraatil Quran. Membetulkan bacaan kita terhadap Al-Quran. Yang kedua, memahami artinya. Nah ini. Yang ketiga, menghayati dari Al-Quran itu sehingga timbullah ketenangan. Bagi setiap orang yang baca Al-Quran, apabila dihayati bacaan itu, tidak perlu buru-buru menghatamkan Quran tapi tidak dihayati. Penghayatan itu diperlukan. Itulah satu obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khosara. Allah turunkan Al-Quran kepada orang-orang yang beriman sebagai obat. Obat terhadap fisik, obat terhadap batinnya. Terkadang ada orang yang nggak bisa tidur, ya, dibelinya obat. Kalau nggak mengkonsumsi obat itu dia nggak bisa tidur. Sebenarnya Allah sudah menurunkan obatnya, yaitu membaca Al-Quran. Baca dengan baik, 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, insya Allah obat. Inilah obat yang tidak ada resiko efek samping untuk enaknya tidur, nyenyaknya tidur dengan baca Al-Quran. Jadi setelah kita hayati, kita baca, kita pelajari tafsir Quran, kita hayati dalam kehidupan, wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, maka Allah turunkanlah suatu ketenangan dalam hati orang yang beriman. Wa rahmah, baca Al-Quran itu mengundang rahmat, kasih sayang Allah kepada orang yang bacanya. Makanya perlu kita amalkan ayat-ayat Al-Quran ini. Setelah kita baca dengan baik dan benar, kemudian kita perhatikan, belajar tafsir lagi. Selanjutnya kita belajar menghayati, membacanya, menghayati pengamalan Al-Quran itu. Kemudian mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan. Inilah dapat kita jadikan rumah kita itu bukan jadi kuburan, tapi rumah kita itu menjadi istana kita, menjadi surga kita. Karena rumah itu adalah gambaran kehidupan dalam rumah tangga kita. Jangan jadikan rumahmu menjadi kuburan karena di dalamnya nggak ada orang sholat. Maka berbanyaklah sholat sunat di rumah kita.
Maka banyaklah membaca Al-Quran, pelajari artinya, belajarlah tafsir. Jangan belajar sendiri, ini bisa salah memahami. Mari kita hayati Al-Quran itu, kita baca dengan baik dan benar. Kita belajar lagi, karena belajar tidak ada habis-habisnya. Kalau salah kita betuli, ditegur orang lain kita terima. Kalau itu salah, perbaiki. Kemudian mari kita amalkan dalam kehidupan. Kita yang membaca ada manfaatnya dari Allah. Nanti datanglah Al-Quran itu menjadi syafaat bagi orang yang bacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu, sesungguhnya Al-Quran akan datang dengan bungkusan yang indah pada hari kiamat, mencari siapa pembacanya, menjadi syafaat, menolong bagi orang-orang yang baca Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, diri kita untuk senantiasa mendirikan salat, menghayati salat, kemudian membaca Al-Quran dalam kehidupan kita dengan mempelajari maknanya, dengan menghayatinya dan mengamalkan dalam kehidupan. Semoga rumah kita menjadi istana kita. Semoga rumah kita menjadi surga kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.